Perkenalkan, saya Amri Jalimawan, SE MSA. Saya adalah dosen program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Lamongan. Spesialisasi bidang keilmuan saya adalah bidang akuntansi sektor publik. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan teknik pembelajaran yang saya gunakan saat berkuliah, yakni teknik pembelajaran DIA, Delivery Interaction Assessment. Saya mengampu mata kuliah akuntansi sektor publik, yang mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi S1 akuntansi yang memiliki 3 SKS teori. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang nantinya akan menjadi prasyarat untuk mengikuti mata kuliah akuntansi pemerintah daerah, akuntansi keuangan pemerintah desa dan BUMDes, serta praktikum akuntansi pemerintah daerah. Paparan video ini bertujuan untuk memperlihatkan kinerja Tridharma Perguruan Tinggi yang saya lakukan, khususnya pada bidang pendidikan. Sebelum saya menjelaskan mengenai teknik-teknik pengajaran yang saya gunakan, maka pertama-tama saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah akuntansi sektor publik. Kuliah akuntansi sektor publik merupakan mata kuliah yang di dalamnya membahas tentang karakteristik organisasi sektor publik dan mekanisme akuntansi yang ada di dalamnya, baik akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, sistem akuntansi, penilaian kinerja maupun pengauditan di organisasi sektor publik. Selain secara teori, di dalam perkuliahan ini juga diberikan gambaran dan kasus tentang mekanisme akuntansi di organisasi sektor publik, baik itu kasus di pemerintahan maupun di organisasi nirlaba lainnya. Capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa diharapkan memahami karakteristik organisasi sektor publik, peran akuntansi pada organisasi sektor publik, dan mekanisme akuntansi yang ada di dalam organisasi sektor publik. Untuk mencapai kemampuan-kemampuan yang diharapkan, mata kuliah ini akan ditempuh selama 16 kali pertemuan, yaitu 14 pertemuan tatap muka dan 2 pertemuan evaluasi pembelajaran. Berikut pokok-pokok materi yang akan dipelajari. Pertemuan pertama akan membahas terkait dengan pengantar akuntansi sektor publik, yang di dalamnya akan membahas terkait dengan karakteristik organisasi sektor publik. Pertemuan kedua akan membahas terkait dengan sejarah dan perkembangan akuntansi sektor publik, baik itu secara nasional maupun internasional. Pertemuan ketiga akan membahas terkait dengan akuntansi manajemen sektor publik. Pertemuan keempat dan kelima akan membahas terkait dengan teori dan konsep penganggaran sektor publik. Pertemuan keenam akan membahas terkait dengan anggaran pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pertemuan ketujuh membahas terkait dengan teknik akuntansi sektor publik. Pertemuan ke-8 yaitu evaluasi ataupun ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 akan membahas terkait dengan laporan keuangan sektor publik. Pertemuan ke-10 dan 11 akan membahas terkait dengan pengukuran kinerja keuangan sektor publik. Pertemuan ke-12 akan membahas terkait dengan auditing di sektor pemerintah. Pertemuan ke-13 akan membahas terkait dengan akuntansi desa. Pertemuan ke-14 akan membahas akuntansi pemerintahan pusat. Pertemuan ke-15 akan membahas terkait dengan akuntansi pemerintah daerah dan akuntansi di organisasi nirlaba lainnya. Pertemuan ke-16 yaitu evaluasi ataupun ujian akhir semester. Setelah kita mengetahui gambaran singkat atau deskripsi singkat dari mata kuliah akuntansi sektor publik, saya akan menjelaskan metode pembelajaran yang saya gunakan
saat proses pembelajaran berlangsung. Teknik pertama yaitu teknik delivery, yakni cara saya menyampaikan materi kepada mahasiswa. Sistem pembelajaran mata kuliah akuntansi sektor publik dilakukan secara sinopus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif dengan mengkombinasikan beberapa metode pembelajaran dengan mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu metode diskusi, metode studi kasus, dan metode ceramah. Beberapa metode pembelajaran tersebut saya kombinasikan agar dapat membantu teman-teman mahasiswa di dalam memahami secara detail mengenai materi mata kuliah akuntansi sektor publik. Berikut deskripsi secara ringkas mengenai metode yang saya gunakan, yakni teknik delivery. Metode pertama yaitu metode ceramah. Metode pembelajaran dengan cara menyampaikan materi berupa konsep dasar dan definisi dari tiap topik. Saya juga menyisipkan jurnal penelitian yang berhubungan dengan topik pembahasan yang telah saya lakukan. Metode kedua yaitu metode studi kasus. Pada metode pembelajaran ini, saya akan menyiapkan beberapa kasus yang sekiranya relevan dengan topik pembahasan. Kemudian, mahasiswa diwajibkan untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan memberikan kesimpulan dan solusi yang ditawarkan dalam pemecahan kasus. Metode yang ketiga yaitu metode diskusi. Pada metode pembelajaran ini, diskusi bisa terjadi antara mahasiswa dengan dosen maupun mahasiswa dengan mahasiswa. Diskusi antar mahasiswa akan dibentuk kelompok yang akhirnya harus dipaparkan oleh kelompok diskusi. Hal ini saya lakukan agar mahasiswa mampu memahami dan mampu menyelesaikan analisis terkait dengan pemecahan masalah yang harus dihadapi. Selain itu, metode diskusi ini dapat membantu mahasiswa dalam mengasah soft skill-nya dalam hal bekerja sama dalam kelompok, berpikir kritis, bernegosiasi, serta kemampuan individu membicarakan di depan umum atau berbicara di depan umum. Selanjutnya, mengenai evaluasi pembelajaran mata kuliah akuntansi sektor publik didasarkan pada pertama, kuis interaktif, kedua, penugasan dan keaktifan, ketiga, diskusi kelompok, keempat, ujian akhir semester dan ujian tengah semester. Kuis interaktif dilakukan sebanyak 2 kali melalui sistem e-learning Umla. Penugasan secara mandiri maupun kelompok dilakukan sebanyak 4 kali. Diskusi kelompok di mana penilaiannya berdasarkan rubrik diskusi yang di dalamnya memuat keaktifan setiap kelompok. Kemudian untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester dilakukan menggunakan rubrik multi choice question dan essay. Selanjutnya, pembobotan setiap hasil evaluasi pembelajaran adalah pertama, kuis interaktif 10%. Penugasan dan keaktifan 25%, diskusi kelompok 15%, selanjutnya UTS dan UAS masing-masing 25%. Dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Selanjutnya, proses pengajaran dengan mahasiswa yang saya lakukan menggunakan model Student Center Learning, di mana metode pembelajaran ini fokus pada mahasiswa yang akan menghasilkan interaksi 2 arah, baik itu antara mahasiswa dengan dosen maupun mahasiswa dengan mahasiswa, yang itu bertujuan untuk membangun komunikasi yang efektif dalam memahami topik pembelajaran. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai gambaran dan deskripsi dari perkuliahan mata kuliah akuntansi sektor publik untuk mahasiswa. Berikut adalah cuplikan video proses pembelajaran yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Gimana kabarnya? Sehat semua? Oke, pada pertemuan kali ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Dan sebelum saya menyampaikan materi perkuliahan pada siang hari ini, mari kita berdoa
dahulu agar kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan kemudahan di dalam menyerap ilmu yang kita pelajari saat ini. Mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, ini adalah pertemuan yang ketiga ya. Kita membahas terkait dengan akuntansi manajemen sektor publik. Jadi sama halnya di akuntansi sektor swasta atau di perusahaan ataupun di lembaga bisnis lainnya. Itu kan bahkan kalau di organisasi swasta, akuntansi manajemen ini menjadi mata kuliah tersendiri. Jadi ada mata kuliah akuntansi biaya, ada mata kuliah akuntansi manajemen. Tapi kalau di sektor swasta, sektor publik ini masih menjadi subbab atau materi di dalam akuntansi sektor publik itu sendiri. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan akuntansi manajemen sektor publik, saya perlu mereview atau mengulas sedikit terkait dengan materi sebelumnya. Jadi pertemuan pertama dan juga kedua. Jadi di pertemuan pertama kita sudah membahas terkait dengan pengantar akuntansi sektor publik. Yang di sini ini menjadi penting. Kita harus mengetahui terkait dengan karakteristik atau ciri dari organisasi sektor publik dulu. Jadi nanti karena berbeda perlakuan akuntansinya, baik itu antara di organisasi swasta dengan di organisasi sektor publik. Nah, mungkin ada yang ingat apa karakteristik ataupun ciri dari organisasi sektor publik itu apa? Cirinya. Oke, silakan. Karakteristik organisasi sektor publik ada, saya ingat ada 4. Ya. Yang pertama itu tidak mencari keuntungan secara finansial. Yang kedua dimiliki oleh publik. Yang ketiga kepemilikan sumber daya, tidak dijual saham. Yang keempat keputusan berdasarkan konsensus. Oke, ada 3 ya, paling tidak ada 3 pembeda antara organisasi swasta atau perusahaan dengan organisasi sektor publik. Jadi tadi pertama tidak berorientasi pada profit atau keuntungan saja. Namun organisasi sektor publik ini bisa dia ini mencari keuntungan atau laba, tapi itu bukan menjadi orientasi utama. Yang menjadi orientasi utama yaitu berkaitan dengan pelayanan kepada publik atau masyarakat sebagai pemilik sahamnya. Jadi pemilik saham tadi kan yang ketiga itu kan kepemilikannya itu kan tidak berbentuk saham ya. Nah itu karena kepemilikannya itu dimiliki oleh masyarakat secara umum atau publik itu sendiri, sehingga itu yang menjadi cirinya. Terus selanjutnya di pertemuan kedua itu kita membahas terkait dengan sejarah dan perkembangan akuntansi sektor publik. Nah, kalau yang kalian pelajari siapa? Bapak akuntansi itu siapa? Siapa yang menemukan akuntansi? Masih ingat nggak? Mungkin di mata kuliah pengantar akuntansi sudah dijelaskan di semester 1 ataupun semester 2. Ada yang ingat? Lukas Pacioli. Itu dia profesinya sebagai apa? Lukas Pacioli. Sudah lupa? Jadi dia adalah pendeta ya. Pendeta yaitu tugasnya adalah mengelola gereja. Nah, dari sini tadi mungkin ini terkait dengan yang pertama itu. Jadi tahu nggak contoh dari organisasi sektor publik itu apa? Contohnya organisasi sektor publik, ada yang tahu? Ada yang tahu? Kemarin di pertemuan pertama organisasi sektor publik sudah lupa. Jadi bisa pemerintah itu termasuk organisasi sektor publik. Terus lembaga keagamaan, baik itu masjid, terus gereja dan lain-lain. Terus lembaga pendidikan, terus swadaya masyarakat. Itu adalah contoh-contoh dari organisasi sektor publik. Nah, kalau kita telisik ke belakang tadi
penemu akuntansi modern ya, itu kan dari gereja kan ya. Di penerapannya itu di akuntansi gereja. Berarti akuntansi pertama itu muncul di organisasi gereja. Itu organisasi apa? Sektor publik, ya kan? Tapi pada perkembangannya memang organisasi akuntansi di sektor publik ini kalah cepat dengan akuntansi yang ada di perusahaan ataupun akuntansi yang ada di organisasi swasta. Ini kan berkaitan dengan kondisi bisnis itu kan, atau ekonomi kan selalu berubah-ubah. Maka dari itu perkembangannya itu bahkan kalau saat ini itu akuntansi sektor publik atau akuntansi pemerintahan itu banyak mengadopsi dari akuntansi organisasi swasta atau perusahaan itu. Bahkan termasuk di Indonesia itu kan penerapan terkait sama metode pencatatannya. Jadi ada basis kas sama basis aktual. Kalau basis kas ini kan yang lama, pencatatan yang lama, yang itu sudah tidak lagi digunakan di perusahaan. Kalau yang terbaru kan akuntansi metode pakai aktual basis. Oke, itu sedikit aja ya, mengulas terkait dengan pertemuan sebelumnya. Oke, selanjutnya terkait dengan peran utama akuntan sektor publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer publik dalam melakukan fungsi manajemen. Nah, ini adalah fungsi-fungsi manajemen ya, yaitu melakukan perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian, pengendalian, pertanggungjawaban, dan juga evaluasi. Nah, ini adalah tugas, fungsi atau tugas dari manajemen. Nah, seluruh tugas manajemen ini itu membutuhkan informasi akuntansi, membutuhkan informasi keuangan. Contoh di dalam perencanaan, apa? Akuntan ini perannya apa di dalam proses perencanaan? Jadi manajer itu kan melakukan perencanaan apa? Contohnya? Pembuatan anggaran. Gimana? Pembuatan anggaran. Oke. Terus sama-sama di dalam pengkoordinasian atau pengorganisasian itu apa? Ada yang tahu? Peran akuntannya di sini apa? Membuat struktur. Membuat struktur. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Atau di pengendalian misalnya apa? Peran-peran. Nah, maka dari itu di pertemuan ini kita itu akan mengkaji terkait dengan ini. Jadi peran seorang akuntan itu di dalam membantu fungsi dari manajemen ini. Jadi semua tahapan ini, mulai tahapan perencanaan sampai di evaluasi itu membutuhkan seorang akuntan. Nah, ini misal dua ini. Jadi di proses perencanaan dan pengendalian. Perencanaan itu kan ada beberapa tahapan ya. Ada perencanaan strategis, perencanaan operasional, dan penganggaran. Nah, tadi kan salah satunya disebutkan bahwa peran dari akuntan itu untuk menyusun anggaran. Oke. Terus operasional dan juga perencanaan strategis. Ini sebenarnya dibutuhkan karena kan untuk melakukan perencanaan strategis, perencanaan operasional kan dibutuhkan evaluasi kan, dokumen evaluasi. Yang ini berasal dari mungkin laporan keuangan bisa. Jadi dilihat kinerja dari manajemen itu seperti apa. Terus apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu diadakan. Karena ini semua di pemerintahan misal. Nah, ini membutuhkan peran seorang akuntansi. Terus pengendalian. Jadi perencanaan dan pengendalian ini kan berjalan seiringan ya. Jadi dari rencana yang sudah ditetapkan atau anggaran yang sudah diketok, setelah itu kan dilaksanakan. Nah, untuk melaksanakan ini kan butuh pengkoordinasian sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia, sumber daya modalnya atau keuangannya, itu kan dikerahkan.
Ini kan tugas manajemen itu di situ. Terus pengendaliannya di sini itu yaitu di dalam melakukan kegiatan itu dikendalikan. Jadi melalui apa? Anggaran tadi. Jadi anggaran ini sebagai kontrol, sebagai pengendali. Jadi ini programnya sesuai enggak? Memang program ini sudah direncanakan atau tidak? Kalau di pemerintahan gitu, nggak boleh seenaknya sama dinas atau kementerian itu menjalankan program yang itu tidak ada di anggaran. Nah maka dari itu dokumen anggaran itu dibutuhkan untuk proses pengendalian. Nah dokumen itu kan yang merancang siapa? Manajemen dan juga akuntansi. Nah ini proses perencanaan dan pengendalian. Jadi dimulai dari pertama ini, perencanaan tujuan dan sasaran dasar atau perencanaan strategis ya tadi yang saya jelaskan. Terus perencanaan operasional, setelah itu penganggaran. Nah setelah penganggaran baru pengendalian. Nah pengendalian ini kan sekaligus mengukur program yang sudah dijalankan ini diukur sesuai enggak dengan anggaran kita. Terus pelaporan, apalagi pelaporan ini kan yang membuat laporan keuangannya pasti kan akuntan di sini. Terus ada evaluasi untuk perencanaan selanjutnya. Ini ya, ini penjelasan dari skema tadi. Jadi terkait dengan perencanaan strategis, terus perencanaan operasional dan sebagainya. Ini peran akuntansi manajemen sektor publik. Selanjutnya sistem pengendalian manajemen sektor publik. Organisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen untuk memberikan jaminan dilaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Terus ini tipe-tipe pengendalian di dalam organisasi sektor publik. Jadi ada tiga ini ya. Tipe pengendalian. Pengendalian preventif. Ini yang pertama. Jadi adanya kebijakan, terus adanya SOP yang membatasi agar tidak terjadi penyelewengan dan sebagainya. Itu kita sebut dengan pengendalian preventif. Terus operasional itu ketika berjalannya program itu. Nah itu adalah pengendalian manajemen terkait dengan pengawasan pelaksanaan program. Jadi ketika program itu berjalan, itu kan UMKM itu juga nanti bisa bangkit. Nanti pemerintah akan memperoleh pengembalian dari mana? Dari adanya pajak semisal atau karena perputaran ekonominya. Jadi ada tujuan ke arah sana. Jadi makanya kan untuk biar agar manajemen ini tidak salah di dalam pengambilan kebijakan itu perlu adanya diskusi atau komunikasi dengan bagian keuangan. Terus karena ini manajemennya tidak melibatkan akuntan dalam membuat kebijakan. Nah maka dari itu kan kalau di perusahaan itu memungkinkan untuk dilakukan perubahan karena fleksibel penganggaran di perusahaan itu. Tapi kalau di pemerintahan itu butuh diskusi lagi. Jadi karena anggaran itu kan ditentukan bersama antara pemerintah sama legislatif. Jadi ada diperbolehkan untuk adanya perubahan itu. Jadi bisa dilakukan. Oke, ada lagi? Ada lagi? Sudah nggak ada? Kalau nggak ada, mungkin ini ya gambaran dari peran akuntansi di dalam membantu peran dan fungsi dari manajemen itu sendiri. Jadi ini penting agar kita itu yang akuntan ini itu bisa memberikan masukan, masukan kepada manajemen agar di dalam pembuatan kebijakan tadi itu tidak salah dan tidak mengalami kerugian dan sebagainya. Mungkin itu ya. Jadi peran-peran dari akuntan dalam membantu fungsi dari manajemen tadi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, terus
pengendalian, pertanggungjawaban dan evaluasi. Oke, mungkin itu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan untuk pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan nanti bisa kita diskusikan. Jadi mungkin keluar dari sini nanti teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan itu bisa kita diskusikan di pertemuan selanjutnya, karena kita buka ruang-ruang diskusi. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deskripsi singkat serta cuplikan singkat mengenai proses pembelajaran dari mata kuliah akuntansi sektor publik yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran dan deskripsi terkait dengan pengajaran yang saya lakukan khususnya di mata kuliah akuntansi sektor publik pada program studi S1 akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Lamongan. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2024, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti dan Ristek Kemendikbud Ristek Indonesia. Tidak lupa saya aturkan banyak terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Lamongan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta program studi S1 Akuntansi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.